Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang memperingatkan kemungkinan perluasan keuntungan teritorial di Ukraina bukan sekadar retorika politik biasa. Ia adalah sinyal strategis yang lahir dari kebuntuan panjang konflik Rusia-Ukraina, ketegangan geopolitik global, serta perubahan peta kekuatan dunia yang semakin menjauh dari dominasi tunggal barat. Dalam konteks ini, ancaman Putin harus dibaca sebagai pesan berlapis kepada Kiev, kepada NATO, dan kepada dunia internasional termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Putin menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan tahunan dengan para pejabat tinggi dan petinggi militer Rusia di Moskwa pada 17 Desember tahun 2025. Forum ini bukan forum sembarangan. Secara historis, pertemuan tahunan tersebut sering digunakan Kremlin untuk menyampaikan garis besar kebijakan strategis negara, baik dalam bidang pertahanan, ekonomi, maupun hubungan luar negeri. Ketika pesan keras disampaikan dalam forum ini, artinya kebijakan tersebut telah melalui kalkulasi politik dan militer yang matang, diplomasi yang buntu, dan logika kekuasaan. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun 2022, konflik ini telah berkembang dari operasi militer terbatas menjadi perang berkepanjangan, yang menguras sumber daya kedua belah pihak dan mengguncang stabilitas global. Upaya diplomasi telah dilakukan berkali-kali, baik melalui perantara Turki, PBB, maupun inisiatif negara-negara non-blok. Namun hingga akhir 2025, tidak ada kesepakatan damai yang benar-benar substantif. Dalam pernyataannya, Putin menegaskan bahwa Rusia masih membuka pintu diplomasi. Namun, kalimat lanjutan tidak akan ragu menggunakan kekuatan militer jika dialog dianggap buntu, menunjukkan paradigma klasik realisme dalam hubungan internasional. Diplomasi hanya efektif jika didukung kekuatan. Tanpa posisi tawar di medan perang, meja perundingan hanyalah simbol kosong. Bagi Rusia, tuntutan Kremlin yang mencakup pengakuan wilayah yang telah dikuasai, jaminan netralitas Ukraina, serta pembatasan ekspansi NATO dipandang sebagai kepentingan keamanan eksistensial. Penolakan terhadap tuntutan tersebut dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia. Inilah sebabnya Putin menggunakan istilah tanah-tanah bersejarah, sebuah narasi historis yang dirancang untuk memperkuat legitimasi domestik sekaligus membingkai konflik sebagai pembelaan, bukan agresi. Sebab utama NATO, keamanan, dan trauma geopolitik untuk memahami mengapa Rusia bersikap keras. Kita harus melihat sebab struktural di balik konflik ini. Ekspansi NATO ke Eropa Timur sejak akhir Perang Dingin telah lama menjadi sumber kecurigaan Moskwa. Negara-negara yang dulunya berada dalam lingkar pengaruh Uni Soviet satu persatu bergabung dengan aliansi militer Barat. Bagi Rusia, Ukraina memiliki posisi strategis yang unik. Ia bukan hanya tetangga geografis, tetapi juga penyangga keamanan, jalur ekonomi, serta bagian penting dari sejarah dan identitas Rusia. Ketika Ukraina semakin condong ke barat dan membuka peluang keanggotaan NATO, Kremlin melihatnya sebagai garis merah yang dilanggar. Penolakan barat terhadap tuntutan Rusia, terutama soal jaminan keamanan, memperkuat keyakinan Kremlin bahwa dialog tidak lagi cukup. Dari sudut pandang Rusia, kekuatan militer menjadi satu-satunya bahasa yang masih didengar oleh lawan-lawannya. Dampak global dunia dalam ketidakpastian permanen, ancaman perluasan teritorial bukan hanya berdampak pada Ukraina, tetapi juga pada tatanan global. Konflik yang berkepanjangan telah mempercepat fragmentasi ekonomi dunia. Sanksi terhadap Rusia, pembatasan energi, dan perang teknologi antara blok barat dan blok non-barat menciptakan dunia yang terbelah. Harga energi dan pangan menjadi lebih volatil. Jalur perdagangan terganggu, negara-negara berkembang menjadi korban tidak langsung dari konflik yang mereka tidak ciptakan. Dalam situasi ini, setiap eskalasi baru berpotensi memicu krisis global berikutnya. Jika Rusia benar-benar memperluas operasi militernya, respons Barat hampir pasti berupa sanksi tambahan dan peningkatan bantuan militer ke Ukraina. Ini menciptakan lingkaran sebab akibat yang berbahaya. Semakin keras tekanan Barat, semakin Rusia merasa terpojok. Semakin Rusia menyerang, semakin Barat menguatkan perlawanan Ukraina. Indonesia tidak netral terhadap dampak, tetapi independen dalam sikap. Bagi Indonesia, konflik ini bukan sekadar berita luar negeri. Dampaknya nyata dan langsung. Sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbuka, Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi
harga energi, pangan, dan nilai tukar global. Lonjakan harga minyak dan gas akibat ketegangan Rusia Barat berdampak pada subsidi energi dan inflasi domestik. Gangguan pasokan gandum dan pupuk, di mana Rusia dan Ukraina adalah pemasok utama dunia, juga memengaruhi ketahanan pangan nasional. Dalam konteks ini, setiap eskalasi konflik memiliki konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Secara geopolitik, Indonesia berada pada posisi yang unik. Sebagai negara non-blok dengan prinsip politik luar negeri, bebas dan aktif, Indonesia tidak berkepentingan untuk berpihak pada salah satu blok. Namun, netralitas bukan berarti pasif. Indonesia berkepentingan pada stabilitas global, karena stabilitas adalah prasyarat pembangunan. Pernyataan Putin mengingatkan Indonesia akan pentingnya kemandirian strategis. Dunia sedang bergerak menuju era multipolar yang penuh ketidakpastian. Ketergantungan berlebihan pada satu blok atau satu sumber pasokan adalah risiko nyata. Diversifikasi energi, penguatan ketahanan pangan, dan diplomasi aktif menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Pelajaran strategis bagi Indonesia. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil Indonesia dari konflik ini. Pertama, kekuatan nasional tetap menjadi fondasi utama diplomasi. Rusia menunjukkan bahwa negara besar tidak hanya bergantung pada retorika, tetapi pada kemampuan nyata untuk mempertahankan kepentingannya. Bagi Indonesia, ini berarti memperkuat pertahanan nasional secara proporsional, bukan untuk agresi, tetapi untuk menjaga kedaulatan dan posisi tawar. Kedua, pentingnya narasi dan legitimasi. Rusia menggunakan sejarah dan identitas untuk membingkai tindakannya. Indonesia sebagai negara dengan sejarah panjang perjuangan anti-kolonial juga perlu cerdas dalam membangun narasi di forum internasional agar kepentingannya dipahami dan dihormati. Ketiga, dunia tidak lagi sepenuhnya diatur oleh satu pusat kekuasaan. Ketika Amerika Serikat dan sekutunya menghadapi tantangan dari Rusia dan Tiongkok, ruang manuver negara-negara menengah seperti Indonesia justru terbuka asal mampu membaca situasi dan bersikap konsisten. Peringatan Vladimir Putin bukan hanya ancaman militer, tetapi cermin dari dunia yang sedang berubah. Diplomasi yang gagal, ketidakpercayaan antar negara, dan logika kekuatan kembali mendominasi hubungan internasional. Dalam dunia seperti ini, perdamaian tidak lagi dianggap sebagai kondisi default, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan serius dan realistis. Bagi Indonesia, tantangannya adalah menjaga keseimbangan, tetap berpegang pada prinsip damai dan non-blok, sambil memperkuat ketahanan nasional dan ekonomi. Konflik Rusia-Ukraina mengajarkan satu hal penting ketika dunia besar bertarung, negara-negara lain tidak bisa sekadar menjadi penonton. Mereka harus siap menghadapi dampaknya, sekaligus cerdas, memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan tatanan global. Jika dialog benar-benar buntu dan kekuatan militer kembali menjadi penentu, maka dunia memasuki fase yang lebih keras dan tidak ramah bagi yang lemah. Dalam konteks inilah, pernyataan Putin harus dipahami bukan hanya sebagai ancaman, tetapi sebagai peringatan tentang arah dunia yang sedang kita masuki.